Halo semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru mengenai dunia pasar modal setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami, Bestbiz ID. Dan langsung saja kita mulai dengan market review untuk perdagangan hari ini. Perdagangan pertama di minggu ini 10 Mei 2021 di hari Senin. Pada market outlook tadi pagi, kami menyatakan bahwa IHSG akan cenderung berada di dalam zona hijau sebesar 51% dan mematahkan 8 hari berturut-turut IHSG berada dalam zona merah setiap hari Senin, dan juga mematahkan IHSG yang sudah 2 hari berturut-turut merah di tanggal 6 dan tanggal 7. Kalau kita lihat memang IHSG sejak pembukaan sudah berada di zona hijau di 5.942,106. IHSG sempat turun di titik terendahnya di 5.941,927. Kemudian IHSG mencapai titik tertingginya di 5.985,372. Dan akhirnya IHSG turun ke 5.975,787 di penutupannya. Jadi ini berarti IHSG mengalami kenaikan 0,80% atau 47,478 poin. Total transaksi sendiri yang terjadi di IHSG adalah 9,215 triliun rupiah. Tercatat 294 saham menguat dan 209 saham melemah. Total market capital atau nilai pasar dari IHSG adalah 7.097,954 triliun rupiah. Investor asing kembali melakukan net foreign buy sebesar 283,11 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat indeks LQ45 sendiri juga mengalami kenaikan yang tidak terlalu berbeda tapi sedikit lebih tinggi, yaitu 0,88% atau 7,779 poin ke 888,503. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk net foreign buy 91,2 miliar, sahamnya naik 100 poin atau 0,31% ke 32.100. Di posisi kedua ada Tower Bersama Infrastructure atau TBIG atau TBIG, net foreign buy 78,2 miliar, sahamnya naik 60 poin atau 2,37% ke 2.590. Di posisi ketiga ada Vale Indonesia Tbk, net foreign buy 56,6 miliar, sahamnya naik 375 poin atau 7,35% ke 5.475. Lalu ada Adaro Energy Tbk, net foreign buy 20,7 miliar, sahamnya naik 10 poin atau 0,84% ke 1.195. Dan yang terakhir Era Jaya Swasembada Tbk, net foreign buy 17,5 miliar, sahamnya naik 10 poin atau 1,68% ke 605 rupiah. Kemudian di daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing ada Bank Rakyat Indonesia sebagai pemuncaknya, net foreign sale 90,1 miliar, sahamnya tidak mengalami perubahan harga, tetap di 4.050. Di posisi kedua ada TLKM, Telkom Indonesia Persero, net foreign sale 64,7 miliar, sahamnya turun 20 poin atau 0,63% ke 3.170. Di tempat berikutnya ada MEDC, Medco Energi International, net foreign sale 45,2 miliar, sahamnya naik 4,35% ke 30 poin ke 720. Disusul Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWR, net foreign sale 13,1 miliar, sahamnya naik 55 poin atau 4,82% ke 1.195. Dan yang terakhir ada BBNI, Bank Negara Indonesia Tbk, net foreign sale 10,4 miliar, sahamnya turun 25 poin atau 0,45% ke 5.575. Dan kalau kita melihat posisi kurs rupiah saat ini, memang kurs rupiah
sangat menunjang kenaikan IHSG hari ini, di mana rupiah tampak menguat 82 poin atau 0,57% ke 14.207. Sementara harga emas di pasar spot dunia kembali mengalami kenaikan 5,9 poin atau 0,32% ke 1836,80. Ini membuat harganya kalau kita rupiahkan adalah 839.056 rupiah. Sementara kalau kita lihat dari beberapa perusahaan yang akan membagikan dividennya dalam beberapa hari ke depan, nampak Soho yang akan membagikan dividen tanggal 11 bulan 5 sebesar Rp236. Bank Jawa Timur atau BJTM akan membagikan rupiah 48,85 rupiah kumde tanggal 11 bulan 5. Kemudian TOTL Rp10 tanggal 17 bulan 5. Roti tanggal 18 bulan 5. BRPT tanggal 18 bulan 5. Alfamart atau AMRT Rp9,3 tanggal 19 bulan 5. Dan ternyata roti sudah ada angkanya Rp48,49, berubah dari tanggal 18 bulan 5 menjadi tanggal 21 bulan 5. Kemudian kita berpindah ke market regional Asia, di mana kalau kita lihat market regional Asia sebenarnya berwarna-warni, di mana Nikkei 225 Tokyo Jepang nampak menguat 0,55% atau 160,520 poin ke 29.518,340. SSIC atau Shanghai Composite Index menguat 0,27% atau 9,12 poin ke 3.427,990. Straits Times Index Singapura justru mengalami pelemahan 20,95 poin atau 0,65% ke 3.179,8. Hang Seng Index Hong Kong melemah tipis 0,05% atau 14,99 poin ke 28.595,660. Sementara posisi dolar indeks atau DXY kembali melemah 0,043 poin atau 0,05% ke 90,19. Sedangkan Dow Jones Index Future sendiri kita lihat kembali melanjutkan penguatannya, menguat 69 poin atau 0,2% ke 34.755. Sedangkan kalau kita lihat pembukaan dari market Eropa sendiri, hari ini FTSE 100 Index London tampak menguat 13,46 poin atau 0,19% ke 7.142,370. Sementara GDXI atau Xetra DAX Frankfurt melemah 0,15% atau 23,341 poin ke 15.376,310. Lalu bagaimana dengan IHSG? IHSG besok adalah perdagangan terakhir sebelum kita memasuki libur Lebaran. Jadi kami tetap memprediksi bahwa transaksi akan tidak besar, akan tetap ada tekanan jual yang signifikan dari berbagai kalangan yang ingin mengamankan posisi sebelum libur hari raya. Tetapi kalau kita lihat dari posisi capital inflow atau banyaknya modal asing yang masuk, kami pikir juga tidak akan terlalu besar penurunannya. Dan memang capital inflow ini disebabkan lemahnya kembali DXY atau dolar indeks dan menguatnya rupiah tentu saja. Dan kalau melihat data dari Eropa dan Amerika, kami memprediksi bahwa IHSG akan melanjutkan penguatannya besok atau kembali menghijau sebesar 51%. Tapi kita masih menunggu bagaimana opening market Asia besok dan juga closing dari market Amerika dan market Eropa nanti malam. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Stay safe, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.